Salam tandan berduri. Ini kita panen di kebun seluas 6 hektar di masa trek panen di awal Juli tahun 2020 ini. Hasilnya sangat sedikit sekali. Jadi kondisi pohonnya seperti ini. Kondisi buahnya seperti ini. Jadi ini hanya berapa tandan saja yang didapatkan dari TPH ini. Jadi kebun ini dibagi menjadi 3 TPH ya untuk panennya. Yang ini adalah TPH pertama yang kita angkut. Jadi kondisi pohonnya seperti ini. Ini lahannya seluas 6 hektar. Ini yang kemarin kita semprot menggunakan racun glifosat. Seperti ini keadaannya sekarang. Jadi gulma-gulma kayu seperti ini. Ini yang terlewat penyemprotannya kemarin ya. Dan ini yang kemarin tebal gulmanya. Sekarang kondisinya seperti ini. Setelah kita semprot menggunakan racun triklopir plus glifosat ya. Jadi sekarang sudah mulai kering, sudah mulai mati gulmanya. Setelah ini perawatan kita lanjutkan untuk pruning. Jadi ini pelepah-pelepah yang harus dibersihkan karena ini sudah hampir setahun ya tidak dilakukan perawatan, yang mana kondisinya sekarang seperti ini. Banyak pelepah-pelepah kering yang harus dibuang. Jadi setelah selesai panen nanti akan lanjut di pruning. Di bagian bawah sini ini kemarin kita coba penyemprotannya menggunakan paraquat ya. Jadi kita gunakan racun paraquat plus triklopir untuk bagian bawah ini. Dan ini nampak sudah mengering gulma rumputnya. Seperti ini. Yang di area bawah ini. Jadi penyemprotan menggunakan racun paraquat seperti ini hasilnya. Untuk gulma kayu yang serupa dengan tadi, ini hasilnya sekarang. Posisi kebun yang datar, jadi permukaan lahannya datar. Ini seperti ini, jadi cahaya matahari masih masuk. Jarak pelepahnya normal seperti ini. Jadi jarak penanamannya ini normal yang seperti ini. Untuk kondisi lahan yang datar seperti ini. Namun untuk kondisi yang di jurang itu nampaknya terlalu rapat ya. Baiklah, kita menuju ke TPH kedua. Jadi ini kita selesai mengangkut di TPH pertama. Sekarang akan kita lanjutkan ke TPH kedua. Ini jalannya menanjak, jadi agak sedikit licin ya, licin memang ya. Kalau mobil truk begini dia agak susah untuk naik kondisi seperti ini.
Akhirnya kita bisa lolos. Akhirnya lolos juga. Jadi ini kondisi jalanan kita. Sebenarnya tidak terlalu licin ya, namun karena mobil truk itu tidak double gardan, maka untuk naik ke jalur seperti ini itu cukup sulit karena bekas roda seperti ini. Jadi roda belakang hanya bisa berputar-putar seperti ini. Jadi roda belakangnya cukup licin untuk menapaki kondisi tanah yang seperti ini. Jadi ini tadi lewat dari sana, di sebelah sana tadi kita coba yang sebelah kanan, jalur sebelah kanan memutar, tapi ternyata di situ lebih terjal dan lebih lembek tanahnya. Akhirnya kita kembali ke jalur ini. Ini kondisi pohon yang ada di atas seperti ini. Dan ini TPH kedua yang kita angkut. Tersisa berapa tandan yang dipanen untuk kali ini. Habis. Jadi kondisi buah di pohon pun juga habis. Sedikit sekali buah yang diproduksi dari kebun ini karena ini masa musim trek dan kondisi pohonnya juga minus perawatan, jadi minim perawatan. Kondisi saat ini setelah disemprot seperti ini, nanti akan kita lanjut dengan pruning dan akan kita lakukan pemupukan untuk kebun ini. Oke, nanti kita lihat TPH yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kondisinya. Ini TPH yang terakhir dari kebun ini, dan ini baru dapat segini muatannya. Jadi ini ditaksir hanya 1 ton saja hasil panen kali ini. Jadi hasil panen kebun seluas 6 hektar pada kondisi trek saat ini. Di kebun ini seluas 6 hektar hanya sekitar 1 ton. Jadi cukup parah ya produksi TBS kali ini. Jadi buah di pohon ini tidak nampak sama sekali, bahkan bunganya pun tidak terlihat. Banyak pohon yang kosong buahnya. Kalau kondisi normal seperti ini seharusnya buah kelapa sawit ini masih banyak buahnya yang di pohon ini. Cuman untuk secara keseluruhan rata-rata pohon di kebun ini seperti ini, sangat jarang sekali buahnya. Jadi seperti ini kondisi pohonnya, kosong. Jadi bunga jantan pun tidak nampak di sini. Rata-rata tidak berbuah kelapa sawit yang ada di kebun ini. Makanya produksi untuk kali ini panen hanya menghasilkan di kisaran 1 ton dari luas lahan sekitar 6 hektar. Jadi seperti ini kondisinya. Ini untuk kondisi daerah penanaman yang cukup rapat ya, karena ini lokasinya miring. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi kalau dalam kondisi miring, jarak tanamnya tetap diukur sama seperti di daerah dataran, maka yang terjadi akan seperti ini.
Jadi pohonnya nampak sangat rapat sekali karena dia ukur jarak antar pohon berdasarkan tali sejarak 9 meter. Jadi karena kondisi kemiringan yang seperti ini, maka jarak antar pohonnya menjadi 8 karena terpotong oleh sisi miring dari kontur tanah ini. Jadi ini berlaku juga untuk penanaman kelapa sawit yang jarak tanamnya di bawah 9 meter ya. Jadi akan nampak seperti ini kalau tanaman sudah berumur sekitar 12 tahun. Ini kemarin sudah disemprot ya di area ini. Dan ini siap dilakukan perawatan lanjutan. Yang pertama akan kita lakukan adalah pruning untuk pelepah-pelepah yang seperti ini. Jadi banyak pelepah-pelepah kering yang seperti ini yang harus segera di pruning. Nantinya akan kita pupuk setelah mengeruk ini anakan-anakan sawit yang seperti ini. Jadi ini pemanennya cukup memprihatinkan ya. Banyak berondolan yang tidak dikutip sehingga tumbuh seperti ini. Dan seperti ini juga banyak sekali anakan sawit yang tumbuh, menandakan ini proses panennya tidak sempurna karena banyak berondolan yang tertinggal sehingga tumbuh menjadi anakan sawit seperti ini. Seperti ini penampakan mobilnya sekarang, lumpur semua akibat dari jalanan yang licin. Dan ini selesai sudah, kita muat, kita dapatkan sebanyak ini panenan untuk kali ini. Salam tanam berduri. Beginilah keadaan kami saat trek panen di kebun sawit yang hanya menghasilkan 1 ton kurang lebihnya untuk luas lahan 6 hektar. Salam tanam berduri.